nama saya Rahel Kristiania, NIM 8598073668, jurusan PGSD S1, semester 6. Pada video kali ini, saya akan membuat video menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa dan dosen tentang yang pertama, apa itu automated online proctoring, kemudian yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja, kemudian yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Baik, penjelasan yang pertama yaitu pengertian dari automated online proctoring, di mana automated online proctoring adalah sistem pengawasan ujian online yang menggunakan teknologi otomatis seperti kecerdasan buatan, misalnya AI, kamera, mikrofon, dan pemantauan komputer untuk mengawasi peserta ujian dari jarak jauh, di mana sistem ini dirancang untuk memastikan ujian berlangsung secara jujur dan sesuai aturan tanpa harus hadir langsung di ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem tersebut bekerja. Sistem automated online proctoring biasanya bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah verifikasi identitas, di mana sebelum ujian dimulai, mahasiswa diminta yang pertama menunjukkan kartu identitas, kemudian yang kedua mengambil foto, kemudian yang ketiga melakukan verifikasi wajah melalui kamera. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, pemantauan selama ujian, di mana saat ujian berlangsung, sistem memantau peserta menggunakan yang pertama webcam untuk merekam video, kemudian yang kedua mikrofon untuk mendeteksi suara, kemudian yang ketiga perekam layar komputer, dan yang keempat pelacakan gerakan mata dan wajah, di mana sistem AI akan mendeteksi perilaku yang dianggap mencurigakan. Misalnya yang pertama, sering melihat ke arah yang lain. Kemudian yang kedua, ada suara orang lain. Kemudian yang ketiga, membuka aplikasi atau tab lain. Kemudian yang keempat, wajah keluar dari kamera. Kemudian yang ketiga, analisis otomatis, di mana analisis otomatis ini adalah teknologi AI menganalisis aktivitas peserta dan memberikan tanda atau flag, di mana pada perilaku yang tidak biasa. Hasil ini, analisis ini biasanya diperiksa kembali oleh dosen atau pengawas manusia sebelum diambil keputusan. Yang keempat, pembuatan laporan, di mana setelah ujian selesai, sistem menghasilkan laporan yang berisi yang pertama, rekaman video ujian. Yang kedua, waktu kejadian mencurigakan. Yang ketiga, aktivitas peserta selama ujian. Yang keempat, tingkat risiko pelanggaran. Sekarang pertanyaan ketiga yaitu apa manfaat dari menjaga integritas akademik, yaitu automated online proctoring memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga integritas akademik, yaitu yang pertama mencegah kekurangan, di mana sistem membantu mengurangi tindakan seperti yang pertama mencontek, bekerja sama saat ujian, menggunakan catatan tersembunyi, dan yang keempat meminta bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah menjaga kejujuran dan kredibilitas nilai, di mana dengan pengawasan yang lebih ketat, hasil ujian menjadi lebih adil dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, mendukung pembelajaran jarak jauh, di mana mahasiswa tetap dapat mengikuti ujian dari rumah tanpa mengurangi kualitas pengawasan akademik. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pembelajaran jarak jauh, di mana mahasiswa tetap dapat mengikuti ujian dari rumah tanpa mengurangi kualitas pengawasan akademik. Kemudian yang keempat adalah efisiensi pengawasan, di mana satu sistem dapat memantau banyak peserta sekaligus sehingga lebih efisien dibanding pengawasan manual. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah bagaimana universitas melindungi mahasiswa, di mana karena sistem ini mengumpulkan data pribadi seperti video, suara, dan wajah, universitas perlu menjaga privasi mahasiswa melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, transparansi penggunaan data, di mana universitas menjelaskan yang pertama jenis data yang dikumpulkan, kemudian yang
tujuan penggunaan data, yang ketiga lama penyimpanan data, dan yang keempat pihak yang dapat mengakses data. Kemudian yang kedua, keamanan data, di mana data mahasiswa dilindungi dengan yang pertama, enkripsi data, kedua, server yang aman, ketiga, sistem keamanan digital. Tujuannya untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Yang ketiga, pembatasan akses, di mana hanya pihak tertentu seperti dosen atau administrator ujian yang dapat melihat rekaman ujian mahasiswa. Yang keempat, penghapusan data secara berkala, di mana rekaman dan data ujian biasanya dihapus setelah yang pertama proses penilaian selesai, yang kedua masa banding berakhir, dan yang ketiga sesuai kebijakan universitas. Kemudian yang kelima, mematuhi aturan perlindungan data, di mana universitas umumnya mengikuti aturan perlindungan privasi dan etika penggunaan data mahasiswa. Jadi, di keempat pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa automated online proctoring adalah teknologi pengawasan ujian online berbasis AI yang membantu menjaga integritas akademik dengan memantau aktivitas peserta selama ujian, di mana sistem ini bekerja melalui verifikasi identitas, pemantauan kamera dan layar, analisis otomatis, serta pelaporan aktivitas. Untuk melindungi privasi mahasiswa, universitas menerapkan keamanan data, transparansi penggunaan data, pembatasan akses, dan kebijakan penghapusan data secara berkala. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian dari automated online proctoring. Kemudian yang kedua, cara kerja sistemnya. Yang ketiga, manfaat dari sistem tersebut. Dan yang keempat, bagaimana cara kita melindungi mahasiswa.